Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Dasa
जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णवमूर्ति नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंज श्याम वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मायापुर मथुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की श्रीमती विराटरणी की हरिनाम संकीर्तन की निताय गौतमान all glory to all glory to all glory to all glory to Guru Om Jnana-Timirandasya Jnananjana-Salakaya Chakshurmilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kamayam Dhavati Swakarantikam Bhagyam Shri Guru Shri Yuta Paramam Shri Guru Vaishnam Sha Shri Rupam Sargavatam Sadhaitam Savadutam Parijanasaram Vishnadevam Shri Radha Krishna Padam Savadavatam Shri Shakamitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagapate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namosmute Bhakta Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhanu Sridevi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Bhagavate Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Gosaya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Saraya Namo Namaste Sri Chaitanya Saraya Namo Namaste Sri Chaitanya Saraya Namo Namaste. Hare Krishna. In Veda, there are three tattvas. Di dalam Weda dijelaskan ada 3 satwa. Samanda, Abhidhaya, and Prayojana. Samanda, Abhidhaya, dan Prayojana. Samanda means Krishna Samanda. Sambanda artinya adalah ya, Krishna Sambanda ataupun menjalin hubungan dengan Krishna. One should develop relationship with Krishna. Orang hendaknya membangun hubungannya kembali bersama Krishna. And that is Samanda. Itulah yang disebut Sambanda. Then Prayojana is Krishna Prema, the love of Krishna. Kemudian Prayojana itu adalah cinta kasih rohani Krishna ataupun Krishna Prema. And that is the goal of our life. Itulah yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita. In order to attain that goal, one has to go for Bhakti Abhidhaya. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, ya, untuk mencapai Krishna Prema itu, orang hendaknya melakukan bhakti ataupun melalui proses bhakti. This is the greatest process to get the love of Krishna. Inilah proses yang paling mulia untuk mendapatkan cinta rohani Krishna. Srimad Bhagavatam will find that Srila Prabhupada saying to 60,000 sages, Saunaka and others, Di dalam Srimad Bhagavatam, di mana Sutta Goswami menyampaikan kepada 8.000 ya, para resi, brahmana dan muni yang berkumpul di hutan Naimisaranya. before he explained about the Supreme Lord Krishna, he spoke about the different incarnations. Sebelum beliau Sutta Goswami membicarakan tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa, terlebih dahulu beliau menyampaikan berbagai macam jenis inkarnasi Krishna. And finally he said how Krishna is the Amsi. Dan akhirnya beliau menyampaikan bahwa bagaimana bahwa Krishna adalah sebagai amsi, sebagai sumber dari semua avatar. All the Amsas, avatars, kalas coming from Krishna. Semua avatara, amsa dan kala semuanya bersumber dari Krishna. So therefore he is saying Ekachan Sakala Pumsa Krishnastu Bhagavan saying Indrari Jakun Yuke Murayan Siddhi. Karena itu pada akhirnya Sri Sutta Goswami menyampaikan sloka ini, Ete Camsa Kala Pumsam, Krishnastu Bhagavan Swayam, Indrari Vyakulam Lokam, Paridayanti Yuge Yuge. There are so many incarnations are there. Ada banyak sekali awatara ataupun inkarnasi. Ramana, Singha, Ramana, Vatsya, Kurma, many Lila avatars are there. Ya, ada banyak jenis lila awatara seperti Nrsimha, Rama, Kurma, ya, dan sebagainya. Brahma, Shiva, Vishnu, Brahma, avatars are Vishnu, there. Shiva juga disebut sebagai Gunavatar. Ganadaksai Vishnu, Garvadaksai Vishnu, Kiradaksai Vishnu, this avatar is there. Ya, kemudian ada Karandaksa Wisnu, Garbhadaksa Wisnu, dan Kshirodaksa Wisnu. Ya, ini yang disebut sebagai Purusa Awatara. Some is Krishna's Kala, some is Krishna's Amsa. Ada beberapanya adalah merupakan kala dari Krishna, ada juga merupakan amsa dari Krishna. But Krishna is the source of all incarnations. Tapi Krishna sendiri adalah sumber dari semua inkarnasi tersebut. So in many yugas, Krishna appeared as Lilavatar here. Ya, karena itu dijelaskan pula bahwa Krishna telah muncul berulang-ulang kali dalam bentuk sebagai lila awatara. So he did Lila, different Lilas here. Ya, beliau di muka bumi ini, di dunia material ini melaksanakan berbagai macam lila rohani beliau. And by doing the Lila, he light the lamp in the heart of all the human beings. Ya, dengan melaksanakan berbagai macam lila beliau, ya, sebenarnya maksudnya adalah untuk menyalakan api ataupun lampu yang berada di dalam hati
setiap makhluk hidup, karena sebelumnya yang arti semua makhluk hidup itu diselimuti oleh kegelapan. So that the people will become free from the bondage of this material samsara. Sehingga dengan memahami dan mengerti lila rohani Tuhan tersebut, orang akan dibebaskan dari segala ikatan dunia material ini. Maharshi Narada is saying to Krishna, Maharishi Narada menyampaikan kepada Sri Krishna, Jivasya ja samsarato vimukti nadato anatha vibhati vilavakari sojasapadi kasam tajjala etitam brahmaham patati. The Jiva, since time immemorial, has torn his face from Bhagavan Krishna. jiwa dari semenjak zaman yang sangat lampau sekali telah memalingkan wajahnya menjauh dari Bhagawan Sri Krishna. Therefore, he is undergoing so many karmic reactions in this material. Karena itulah mereka harus melewati berbagai macam reaksi dari karmanya di dunia material ini. And he is getting birth, old age, disease and death. Dan akhirnya mereka akan menghadapi kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. How he will get rid of this samsara dukkha? Bagaimana seseorang ataupun sang jiwa dapat dibebaskan dari sangsara duka ini? He doesn't know this, the way how to get rid of this samsara. Mereka tidak mengerti, tidak tahu jalan bagaimana mereka bisa dibebaskan dari kedukaan dan penderitaan material ini. And also he is suffering from 5 kleshas. Di samping itu, mereka juga mengalami 5 jenis klesa. Avidya, Asmita, Abhinivesa, Raga, Dvesa. Ya, yang disebut dengan panca klesa ini adalah avidya, asmita, raga, dvesa, dan abhinivesa. So avidya means ignorance. Avidya artinya adalah kegelapan, kebodohan. Asmita means self-existence. Ya. Asmita artinya eksistensi diri. And Abhinives means involved in different material activities than Krishna. Ya. Kemudian abhinivesa artinya menyibukkan dirinya dalam berbagai macam kegiatan material selain untuk Krishna. Raga means liking and dvesa means disliking. Kemudian raga artinya terikat ataupun menyenangi sesuatu, dan dvesa artinya membenci ataupun menolak sesuatu. Time and again Jiva is coming to this samsara and suffering from this type of Berulang-ulang kali sang jiwa datang ke dunia material ini dan mengalami kesengsaraan kehidupan material. So why it is happening? Because he has forgotten Krishna. Kenapa hal ini terjadi? Hanya satu alasannya, yaitu karena mereka telah melupakan Krishna. So he is suffering from bhava roga. Karena itulah mereka menderita dari apa yang disebut sebagai bhava roga. He is called bhava roga. Ya, dan dunia ini juga disebut sebagai bhava roga. And we know samsara davano. The samsara is just like a forest fire. Dan penderitaan di dunia material ini dibandingkan sebagai samsara dawa, nala. Artinya adalah kesengsaraan dari seperti kebakaran dalam kehidupan material. So by forgetting the Supreme Lord Krishna, the jiva is suffering in this samsara. Dengan melupakan Krishna, sang jiwa telah menderita di dunia material ini. So therefore Krishna is coming here and doing many types of leela, as Leela Avatar, and he is lighting the lamp in the heart of the jiva so that jiva can remember Krishna. Karena itulah Sri Krishna turun ke dunia material ini, mewujudkan dirinya dalam berbagai macam bentuk awatara dan termasuk lila awatara, dengan melakukan berbagai kegiatan dalam berbagai awatara tersebut. Beliau menyalakan api ataupun dipa yang ada di dalam hati setiap jiwa untuk menghilangkan kegelapan, kebodohan dari setiap jiwa. So then he will be free from ajnana, ignorance, weakness. Dengan karunia daripada dipa yang menyala di dalam hati setiap jiwa, maka mereka dibebaskan dari kegelapan, kebodohan material. And different types of desires. Dan kemudian mereka mulai dibebaskan dari berbagai keinginan-keinginan material. Why jiva has turned his face away from Krishna?
Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa sang jiwa tersebut memalingkan wajahnya menjauh dari Krishna? Because of Durvasana. Ya, karena alasannya adalah karena Durvasana. Durvasana means bad desire other than Krishna. Ya, Durvasana artinya keinginan-keinginan buruk selain keinginan untuk mencintai dan memuaskan Krishna. Unless there is samanda jnana, this ajnanata, this ignorance will not go. Ya, sampai orang mendapatkan sambandha jnana ini, maka kegelapan kebodohan ini tidak akan pernah hilang. अज्ञान तमेर नाम कहिए कहितब धर्म अर्थ काम वांछा आदि सब तार मध्य मुख्य वांछा कहितब जहाँ कृष्ण भक्ति है अंतर्धान अज्ञान तमेर नाम कहिए कहितब दिस अज्ञानता दिस इग्नोरेंस इज जस्ट लाइक डार्कनेस. Dan ajnanata ini adalah dibandingkan seperti kegelapan kebodohan. What is that ajnanata? Ignorance. Ya, apa yang disebut sebagai ajnanata ini? Desire for dharma artha kama. Ya, yaitu keinginan untuk mendapatkan kepuasan dari dharma, artha, kama, dan moksha. Among these four, moksha is the topmost darkness. Dan di antara empat hal ini, maka moksha dijelaskan sebagai kegelapan yang paling pekat. If someone is having desire for moksha, liberation, then his Krishna Bhakti will be disappear. Kalau orang menginginkan moksha ini, menginginkan pembebasan ini, maka Krishna Bhaktinya akan hilang. The other name of ignorance is also crookedness. Yang salah satu nama lain ataupun istilah lain daripada kegelapan kebodohan ini adalah kemunafikan ataupun kepalsuan, crookedness. Unless one will become free from crookedness, Sampai seseorang terbebas dari kepalsuan dan kemunafikan ini, he cannot develop his samanda jnana with Krishna. maka dia tidak akan dapat mengembangkan hubungannya bersama Krishna Sambandha Dhyana. What is the crookedness? Apa yang disebut dengan kepalsuan ataupun kemunafikan ini? One is thinking something in mind but speaking something else. Ya, artinya dia di hatinya lain dan di bibirnya lain. So dharma, so-called dharma, desire for dharma, artha, kama, even liberation, desire for liberation, these are all crookedness. Jadi semua hal ini, yaitu keinginan untuk kepuasan kenikmatan material, ya, untuk mendapatkan kepuasan di surga ataupun mendapatkan keagamaan, dharma ataupun untuk mendapatkan moksha, semuanya ini digolongkan pada kepalsuan ataupun crookedness. This crookedness will go, this dharma, artha, kama, moksha, desire will go, then one can turn his face towards Krishna. Kalau kepalsuan ini hilang, ya, maka orang akan dapat memalingkan wajahnya kembali kepada Sri Krishna. So since Jiva has turned his face away from Krishna, therefore Jiva is suffering here in this material. Karena sang jiwa telah memalingkan wajahnya dari Krishna, karena itulah sang jiwa menderita di dunia material ini. And he wants to enjoy this material world. Dan dia ingin menikmati dunia material ini. So how one can get rid of this? Bagaimana orang bisa terbebaskan dari hal-hal ini? So this mukti, so-called liberation, is not the real goal of our life. Ya, dan mukti ataupun pembebasan ini bukan menjadi tujuan daripada kehidupan kita. So those who are nirvishesha, impersonalistic, they think that mukti is the goal of our life. Mereka yang mengikuti jalan Nirwisesa Wadi ataupun golongan pada Brahmawadi ini menganggap bahwa mukti itu adalah merupakan tujuan hidup mereka. This type of mukti or this type of so-called pleasure is very insignificant. Ya, apa yang disebut dengan kepuasan kebahagiaan yang diperoleh dari mukti ini, ya, itu hanya
ya kesenangan yang bersifat sementara, yang bersifat sangat kecil sekali, sangat remeh sekali. So in comparison to the bhaktas, those who are always engaged in Bhagavan Seva, they are listening Bhagavan Katha, they are speaking Bhagavan Katha, chanting Bhagavan's name. That cannot be compared with this mukti, so-called mukti. Ya, apa yang disebut saja sebagai mukti ataupun pembebasan ini tidak dapat dibandingkan dengan para bhakta yang selalu menyibukkan dirinya dalam melayani Bhagavan Sri Krishna, mendengarkan Krishna Katha dan mengucapkan nama suci Sri Krishna. By doing seva, by listening Krishna Katha, by chanting Krishna name, by speaking Krishna Katha, they are getting one type of prem. Para penyembah yang melakukan pelayanan bakti, mendengarkan Krishna Katha, kemudian mengucapkan nama suci Krishna, mereka mendapatkan suatu kepuasan, suatu bentuk kepuasan ataupun kebahagiaan. So they always drown into this rasa, this melo. Ya, mereka selalu tenggelam, hanyut dalam rasa, dalam rasa bakti ini. So therefore it is called that Sevananda and Brahmananda. Karena itu ada dua istilah ini yang membedakan antara Brahmananda dan Sewananda. Those who wants to merge into Brahman effulgence and they are getting one type of pleasure out of it, that is called Brahmananda. Ya, mereka yang ingin masuk ke dalam cahaya Brahman, menyatu dengan cahaya Brahman dan mendapatkan kepuasan dari itu disebut sebagai Brahmananda. And those who are serving to Bhagavan Krishna, they are getting some pleasure, that is called Sevananda. Sedangkan mereka yang melayani Bhagavan Sri Krishna, dari pelayanan itu dia merasakan kebahagiaan, kepuasan, itu yang disebut sebagai Sewananda. Sevananda is just like the ocean. Sewa Ananda ini adalah dibandingkan seperti samudra yang sangat luas dan dalam. Pleasure they get, that is just like ocean. Ya, kepuasan, kebahagiaan yang diperoleh dari pelayanan bakti yang murni ini, itu dibandingkan seperti sebuah samudra yang sangat luas dan dalam. But the pleasure they get by merging to Brahman effulgence, Sedangkan kepuasan yang diperoleh dengan masuk ke dalam cahaya Brahman, just like one drop of water. dibandingkan seperti hanya setetes air di gurun pasir. So we can give one type of example Kita dapat memberikan sebuah contoh dalam hal ini. how Mukhyananda or Brahmananda is. Ya, bagaimana Sewananda ataupun Brahmananda ini? Somebody is suffering for a long time. Contohnya adalah orang yang telah menderita di dunia materi dengan sangat lama sekali. Then he got a treatment. Kemudian dia mendapatkan pengobatan. He took medicine. Kemudian dia minum obat. He got cured. Kemudian dia mulai disembuhkan. But still he is not happy Tetapi tetap dia tidak senang, tidak bahagia. because he is not real healthy. Karena dia tidak mengalami penyembuhan dalam arti yang sesungguhnya. Because he did not get back his health again. Karena dia belum mendapatkan kembali kesehatannya, kesembuhannya. Unless he will get back his health, he cannot be called as healthy one. Ya, sampai dia mendapatkan kembali kesembuhannya, dia tidak dapat disebut sebagai orang sehat. Though he is gone, he is cured. but Walaupun cannot be called as penyakitnya healthy. hilang, sudah disembuhkan, tapi belum dia sehat dalam arti yang sesungguhnya. When he will get back his health completely, then he will be called as healthy. Ketika dia mendapatkan kembali kesembuhannya dan mendapatkan kembali kesehatannya, kebugarannya, itulah yang disebut keadaan yang sehat. So similarly, by practicing in personal knowledge, one can get vairagya, one can get renunciation. Begitu pula dengan mendapatkan wairagya ataupun kebebasan, ya, And he can give up his material all desires. orang mendapatkan sejenis kepuasan sehingga dia mendapat meninggalkan keinginan-keinginan material. Still, he is not considered as really liberated one. Namun tetap itu belum dapat disebutkan sebagai kebahagiaan dalam arti yang sesungguhnya. He renounced everything materially, but he has not developed
is love for Krishna. Walaupun mereka sudah meninggalkan hal-hal material sepenuhnya, tapi belum mereka mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna. By Jnana Vairagya, he is saying neti, 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 negation, negation, negation. Dengan jnana vairagya ini, mereka mengatakan neti, neti, neti. Bukan ini, bukan itu, bukan By itu, that, bukan he itu. is getting one type of mukti. Dengan cara seperti itu, mereka mendapatkan sejenis mukti. That is artificial mukti. Itu adalah mukti ataupun pembebasan yang palsu, yang artifisial. What is the real mukti? Apa yang disebut dengan mukti dalam arti yang sesungguhnya? The Bhagavad is saying this thing. Srimad Bhagavatam mengatakan hal ini. Mukti ritva sikha rupam ena vyavastita. The real mukti is when one will situate in his own swarup. Ya, mukti dalam arti yang sebenarnya ketika mereka kembali dalam kedudukan dasarnya. So if some other desire is there and he does not remain in his swarup, then how he can claim that he has gotten mukti? Kalau masih ada keinginan material dan belum menemukan identitas dirinya yang sejati, bagaimana orang dapat menganggap dirinya dalam keadaan mukti? Therefore he will come back here again, get conditional life. Karena itulah pasti dia akan lahir lagi di dunia material ini untuk mendapatkan kembali keadaannya yang terikat. So this is the samsara. Inilah yang disebut sebagai sangsara. So therefore one has to come back again to the samsara and suffer here. Karena itulah orang harus kembali berulang-ulang ke dunia material ini dan mendapatkan penderitaannya ataupun sangsara. Why he is not having swarup jnana? Kenapa mereka ini tidak memiliki swarup jnana? And because he is thinking that he is Brahman. Karena mereka berpikir bahwa dirinya sebagai Brahman. So aham brahmasmi. Aham Brahmasmi. That is the wrong notion. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang keliru. Real swarup is we are Krishna Das, Nitya Krishna Das, eternal servitor of Krishna. Kedudukan dasar kita, kedudukan kita yang asli, identitas kita yang sejati adalah sebagai pelayan-pelayan kekal Bhagawan Sri Krishna. Therefore we are turning our face away from Krishna. Karena itulah kita dijelaskan setelah bahwa kita telah memalingkan wajah kita menjauh dari Krishna. So we don't have swarup jnana, we are not turning our face towards Krishna, therefore we are suffering here in this material. Karena kita tidak memiliki pengetahuan swarup jnana ini ataupun pengetahuan tentang identitas diri kita sejati, dan kita tidak memalingkan kembali wajah kita kepada Krishna, karena itulah kita menderita di dunia material ini. When one will forget about his swarup, then he will get so many types of degradation. Ketika dia telah melupakan identitas dirinya yang sejati, maka mereka mendapatkan sebutan-sebutan ataupun ya upadi-upadi yang berbeda-beda di dunia material ini. So upadi. You will get one upadi. Upadi means designation. Ya, itu orang akan mendapatkan swa upadi. Ya, yaitu sejenis ya sebutan ataupun predikat di dunia material ini. So unless one will become free from upadi, material designation, Sampai seseorang terbebas dari sebutan-sebutan material ini, he cannot become free from impurity. mereka tidak akan pernah bisa terbebaskan dari ketidakmurniannya. So therefore sometimes one is becoming king, sometimes brahman, sometimes sannyasi, sometimes brahmachari, like that. Karena itulah mereka kadang-kadang menjadi raja, menjadi rakyat, menjadi buruh, menjadi petani, kadang-kadang lahir menjadi brahmana, menjadi ksatria, waisya, sudra, dan sebagainya. Therefore he is coming time and again to this Ya, material. karena itulah mereka harus berulang-ulang lagi datang ke dunia material ini. So Swarup Vibranta, he's forgotten about his Swarup. Ya, karena itu mereka disebut sebagai Swarup Vibranta, artinya dia telah melupakan identitas dirinya yang sejati. When one will forget about his Swarup, then he will get influenced by Maya. Ketika mereka melupakan identitas dirinya yang sejati, maka ketika itu pula mereka dicengkeram dan dipengaruhi oleh Maya. So how one will become free from this? Bagaimana seseorang bisa terbebas dari semua hal ini?
If he will associate with sadhu, then he can free from this. Kalau dia bergaul dengan sadhu, maka dia akan terbebas dari semua hal ini. The sadhu will speak up from sastra. Karena sadhu akan berbicara dari sastra. So Kali Yuga Padanavatari Chaitanya Mahaprabhu, so he gave teaching to Sanatana Goswami about Samanga, Abhidaya and Prayojana. Ya. Kali Yuga Pawana Mahaprabhu menyampaikan ajarannya kepada Sanatan Rupa Goswami, kepada Sanatan Goswami. Sadhu Satra Krupaya Jodi Sadhu Shastra Kripa Jadi Krishnamukha. By the mercy of Sadhu Shastra, if one will turn his face towards Krishna, then the Maya will leave him. Maya cannot touch him. Sadhu Kripa Unmukha. Sadhu Shastra Ya, Kripa sadhu Sastra Kripa Jadi Yadi Krishna Unmukha. Krishna Unmukha. If he will turn his face towards Krishna by the mercy of Sadhu Shastra, Kalau seseorang mendapatkan karunia dari sadhu dan sastra, maka sang jiwa itu akan dapat memalingkan kembali wajahnya kepada Bhagawan Sri Krishna. that jiva will be delivered from Maya. Sehingga kemudian sang jiwa akan dibebaskan dari pengaruh maya. Maya cannot influence him. Maka maya tidak dapat lagi mempengaruhi dirinya. Who is Sadhu? Sekarang pertanyaan, siapa itu sadhu? The meaning Sadhu. Sadhu one. Generally we know the Sadhu is a gentleman. Sadhu. Ya. Pada umumnya orang memahami sadhu itu adalah seperti orang yang baik-baik saja. But Sadhu is Mahabhagavata. Tapi sadhu itu arti yang sebenarnya adalah seorang Mahabhagavata. Sadhu is Premika. Seorang sadhu juga disebut sebagai seorang premika He has love for Krishna. karena mereka telah memiliki cinta kasih rohani yang murni yang dalam kepada Krishna. Sabda Brahma Nisnatam. Sabda Brahma Nisnatam. He has realized Bhagavan. Mereka telah menginsafi Sri Bhagawan. Sabda Brahma, he knows Sabda Brahma. Mereka telah mengerti apa itu Sabda Brahma. So he has gotten the teaching of Bhagavan. Mereka telah mendapatkan ajaran tentang Sri Bhagawan. So if we will associate with that type of sadhu, Kalau seseorang bergaul dengan sadhu seperti itu, then our Ditya Vinives, second desire, will go. ya, maka keinginan-keinginan yang kedua ataupun keinginan-keinginan yang selain keinginan untuk memuaskan Krishna akan hilang. From the second desire only, our samsara Vinives is coming because we are getting attached to the samsara. Karena kita memiliki keinginan-keinginan ya abhiniwesa ini, ya, maka ataupun keinginan untuk kepuasan material, karena itu kita menjauh dan menderita di dunia material We are ini. getting attached to our body. Kita menjadi terikat dengan badan material kita ini. So that attachment will go by associating sadhu. Dan keterikatan terhadap badan material ini akan hilang dan melalui proses pergaulan dengan seorang sadhu. That time one will know he is Krishna's dasa. Ketika itulah mereka dapat mengerti dirinya sebagai pelayan kekal Sri Krishna. He will be able to know that he is Swarupa is Krishna dasa. Karena itu mereka dapat memahami, dapat mengerti bahwa identitas dirinya yang sejati adalah sebagai pelayan kekal Sri Krishna. So when one will remain in his Swarup, then he will be considered a really liberated life. Ketika orang mulai mantap dalam kedudukan dasarnya, ya, dan melayani Kai Padma Bhagawan Sri Krishna, itulah yang disebut sebagai orang dalam pembebasan dalam arti yang sebenarnya. So people are going for pranayama yoga practice. Orang-orang juga
ya, cenderung ataupun ingin melaksanakan praktik yoga dengan cara pranayama. They practicing their jnana. Ya, ada yang mempraktikkan pengetahuan spiritual. Finally, they want to merge into Brahman or into Paramatma. Dan akhirnya mereka ingin masuk ke dalam cahaya Brahman ataupun menyatu dengan Paramatma. This is real ignorance. Inilah kebodohan yang sesungguhnya. Vishaya asakti, so much attachment for material things. Ya. Juga yang berikutnya disebut wisaya asakti, terlalu terikat dengan objek-objek kenikmatan material. And renunciation for Vishaya. Dan keinginan untuk membebaskan diri dari wisaya ini, dari objek-objek kepuasan material, yang kedua-duanya ini harus ditinggalkan. So these both are ignorance. Karena kedua-duanya adalah kebodohan, kegelapan. That's what is called bhoga and tyaga to be given up. Ya, karena itulah bahwa boga dan tiaga ini juga harus ditinggalkan. So we can see in Bhagavatam, Brahma is told the coward boys and calves. Di dalam Srimad Bhagavatam, kita melihat ataupun membaca, mengetahui yang lila daripada Sri Krishna dengan Brahmaji ketika Brahma mencuri ya anak-anak gembala sapi dan sapi-sapi ataupun anak-anak sapi ya milik Krishna. But Bhagavan expanded himself and all the coward boys and calves again they were with Bhagavan. Ya, tetapi kemudian Bhagawan Sri Krishna sendiri memperbanyak dirinya menjadi anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi sejumlah yang aslinya. When Brahma could understand this, then he begged forgiveness from Bhagavan. Ya, dan ketika Brahma kemudian menyadari dan mengerti hal ini, mulai dia meminta mohon ataupun mohon maaf kepada Bhagawan Sri Krishna. So he is mentioning this bondage and liberation both are cause of ignorance. Ya, dan beliau sendiri menyampaikan di dalam sloka itu bahwa kedua-duanya yaitu ikatan dan pembebasan kedua-duanya adalah kebodohan. Ajnana sanggo bhavavanda mukhyo dona mukhyo jastu dona mojosto rutagya bhava ajasra chityatmani kevara pare vicharjamane tarunaditani. Samsara bandham and samsara mocha. Samsara banda dan samsara moksa. Mochana. Mocana. Bandhana mochana. Bandhana means bondage, mochana means liberation. Ya. Samsara banda mocana. Jadi penderitaan karena ya keterikatan dan penderitaan juga bisa disebabkan oleh keinginan untuk moksa. Both result is ignorance. Ya, kedua-duanya akan menghasilkan kebodohan. And this is completely different from the absolute truth. Dan ini sepenuhnya berbeda dengan kebenaran mutlak. So the sun has no day and night. Seperti halnya di matahari tidak ada siang dan malam. So in this Atma Tattva also there is no day and night. Di dalam Atma Tattva pun tidak ada siang dan malam. That means there is no bandhan, no mukti, no bondage, no liberation. Artinya di sana di dalam Atma Tattva ini tidak ada ikatan dan juga tidak ada pembebasan. So Anatma Tattva, the bandhan is there and Sedangkan dalam Anatma Tattva liberation is there. ya akan ada ikatan dan juga ada kebebasan. Anatma Tattva means those who are not remaining in Swarup, they are in Anatma Tattva. Anatma Tattva artinya orang yang tidak berada dalam posisi dasarnya sebagai pelayan kekal Sri Krishna. Anatma Tattva means they are thinking body is everything. Anatma Tattva artinya mereka yang berpikir bahwa badannya adalah segala-galanya. So karma, jnana, yoga, these are all very negative things. Karena itu karma, jnana, dan yoga ini semuanya patut ditinggalkan. So by doing karma, one would get.
Ya, dengan melaksanakan karma, apa yang akan orang peroleh? One will get enjoyment. Orang akan mendapatkan kepuasan, kenikmatan. By jnana, what one will get? Dengan mengembangkan jnana, yaitu pengetahuan yang berangan-angan, pikiran dan spekulasi, apa yang orang peroleh? So-called liberation. Ya, apa yang disebut sebagai namanya saja pembebasan. By yoga, what one can get? Dengan mempraktikkan yoga, ya, ataupun seperti Astanga yoga itu, apa yang mereka peroleh? Some mystic perfection. Mereka mendapatkan kepuasan ataupun kesempurnaan mistik. So it is not actually needed for us. Dan itu sesungguhnya sama sekali tidak kita butuhkan. And that is also temporary. Dan itu juga bersifat sementara. So the result which is temporary will not give us pleasure. Dan hasil-hasil yang bersifat sementara tidak akan dapat memberikan kepuasan pada kita. So therefore one has to go for bhakti. Karena itulah yang pilihan yang terakhir, pilihan satu-satunya, orang harus mencari bakti. So without accepting bhakti, without going for bhakti, Tanpa menerima bakti, tanpa orang pergi ataupun mencari bakti ini, this karma, jnana, yoga will not help us. maka karma, jnana, dan yoga ini tidak akan dapat membantu menolong Get kita the real perfection of life. untuk memperoleh ya kesempurnaan yang tertinggi dalam kehidupan kita. So therefore in Chaitanya Charitamrita, Karena itu dalam Chaitanya Charitamrita dinyatakan, Kaviraj Goswami has said, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami mengatakan, Krishna Bhakti is the topmost ways and means to Karena get the itu, love of Krishna. beliau menjelaskan bahwa Krishna Bhakti adalah satu-satunya jalan yang tertinggi dan paling mulia ya untuk mendapatkan Krishna Prema. Krishna Bhakti Hare Krishna Bhakti is the cause of getting the Param Purushartha Krishna Prema. Jadi Krishna Bhakti ini adalah penyebab untuk mencapai Krishna Purusarta ataupun Krishna Prema ini. This is the topmost abhideya, topmost way. Inilah disebut sebagai ya Abhideya tertinggi ataupun jalan tertinggi. So this karma, jnana, yoga is not real abhideya. Karena itu karma, jnana, dan yoga ini bukan abhideya yang sesungguhnya. It depends on bhakti only. Itu hanya tergantung kepada bakti saja. So without bhakti, this karma, jnana, yoga has no result. Ya, jadi tanpa disertai bakti, karma, jnana, dan yoga ini tidak akan menghasilkan apapun. Keval jnana mukti Jnanata Sulabha Mukti. Jnanata Sulabha Mukti. So from this Shastra Vachan, Shastra saying, we can know. Jadi dari pernyataan sastra ini kita dapat mengerti, dapat mengetahui. Jnana can give us mukti. Jnana dapat memberikan kita pembebasan. But there is a very deep meaning. Ya, tapi ini memiliki pengertian dan arti yang sangat dalam. How jnana will give mukti? Bagaimana jnana ini dapat memberikan pembebasan? Unless one will accept bhakti path, the jnana cannot give us mukti. Ya, sampai orang menerima jalan bakti ini, maka jnana tidak akan pernah dapat memberikan kita pembebasan. So in other words, we can say, if someone is getting Krishnamukhi bhakti, Dengan kata lain dapat dikatakan, kalau orang mendapatkan Krishna Unmukhi Bhakti, Krishna Unmukhi Bhakti,
then even if he has no jnana, he can get mukti. Ya, walaupun dia tidak memiliki pengetahuan, dia mendapatkan mukti tersebut. Automatically he will become liberated. Ya, otomatis mereka akan terbebaskan. And again he is saying, Jnani jivan mukta dasa, aimuto Mayavadis, impersonalists, Para Mayawadi ataupun para impersonalis, they can think themselves that they are really jnani. mereka dapat berpikir bahwa diri mereka adalah sebagai jnani yang sesungguhnya. But because they have no Krishna bhakti, Tetapi karena mereka tidak memiliki Krishna Bhakti, their jnana is not pure jnana. maka jnana ataupun pengetahuan yang mereka peroleh, ya, tidaklah pengetahuan yang murni. They don't have pure intelligence. Mereka tidak memiliki kecerdasan yang murni. Bhakti mukti siddhi jnani, bhakti So where from this bhakti mukti siddhi kama is coming? The desire for bhakti mukti siddhi is coming. Where from? Dari mana, ya, bukti mukti siddhi kami ini muncul? The desire for enjoyment, liberation and perfection is coming from where? Ya, dari mana keinginan untuk mendapatkan kenikmatan material, keinginan untuk mendapatkan pengetahuan, ataupun pembebasan dan keinginan untuk mendapatkan kekuatan mistik yoga, dari mana hal ini datang? This is coming from Durvasana. Durvasana is bad desire. Ya, semuanya ini datang dari Durvasana, artinya keinginan-keinginan yang buruk. Where from this Durvasana coming? This Dan bad kemudian desire coming? dari mana datangnya keinginan-keinginan buruk ini? It's coming from Dussanga. Ya, semuanya ini datang dari dussanga ataupun asat sangga. So if one will get satsanga, sadhu sangha, Tapi sebaliknya, jika seseorang mendapatkan satsanga ataupun sadhu sangga, so he will give up this desire for bhakti mukti siddhi. ya, maka orang akan dapat meninggalkan keinginannya untuk mukti dan siddhi kami. He will develop desire for bhakti only. Maka mereka hanya mengembangkan keinginan untuk bakti saja. And by pure bhakti, he will do Krishna bhajan. Dan melalui proses bakti yang murni, mereka akan melaksanakan Krishna bhajan. So what one will get by bhakti mukti siddhi kama? Apa yang akan orang peroleh dari bukti mukti siddhi kami ini? Karma jnana yoga, what one will get? Apa yang orang akan peroleh dari laksanakan karma, jnana dan yoga? Someone is doing karma jnana yoga, what he will get here? Ya, kalau orang mempraktikkan karma, yoga dan jnana ini, apa yang akan orang peroleh? He wants to get happiness in this life and the next life. Ya, mereka ingin mendapatkan kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan dalam hidup ini dan juga dalam hidup berikutnya. The mokshakami wants to get this pleasure by getting liberation. Orang yang mengejar yang disebut moksa kami ingin mendapatkan pembebasan, mereka ingin mendapatkan kepuasan di sini dan juga yang masuk dalam cahaya Brahman. Siddhikami wants to get pleasure by mystic yoga siddhi. Ya, siddhi kami ingin mendapatkan kepuasan, kebahagiaan dengan mencapai kesempurnaan dalam yoganya. So this will not give a real benefit of life. Hal-hal ini tidak akan dapat memberikan keuntungan yang sesungguhnya dalam kehidupan sebagai manusia ini. So at the time of sadhana, he did so much strict sadhana. Ketika melaksanakan sadhana di awal, mereka melakukannya dengan penuh ketaatan. That time he got dukkha. Ketika itu mereka mendapatkan duka. And after siddhi also he will get dukkha. Setelah siddhi, setelah mencapai kesempurnaan juga mendapatkan duka.
after getting siddhi, after getting perfection also he will get dukkha. So what is the use of doing this strict sadhana? Jadi ketika mengikuti proses ya yoga ini, mereka sudah menderita. Setelah mencapai kesempurnaan di dalam yoganya juga mereka menderita. Untuk apa mereka melakukan semua ini? But if someone is doing bhakti, tapi jika orang sungguh-sungguh melaksanakan bakti yang murni, then he is getting the love of Krishna. maka mereka akan mendapatkan cinta kasih rohani Krishna. And when one is getting love of Krishna, Ketika orang sudah mendapatkan cinta kasih rohani Sri Krishna, he will get eternal happiness, bliss in maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesukacitaan yang kekal. This is the result of bhakti. Itulah hasil daripada bakti yang murni. So at the time of sadhana also one is getting pleasure. Ketika melaksanakan sadhana, mereka sudah merasa puas. At the time of siddhi also getting pleasure. Setelah mencapai kesempurnaan pada tingkat siddhi, juga mereka mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar So lagi. why one will go for this type of all this bhakti, siddhi? Ya, karena itu untuk apa orang harus mengejar bukti dan siddhi kami ini? So therefore one has to go for bhakti. Karena itulah setiap orang hendaknya hanya perlu melaksanakan bakti. But how one will get this? Tapi bagaimana caranya orang mendapatkan bakti murni ini? One will get this bhakti only by sadhu sangha. Orang hanya akan mendapatkan bakti yang murni ini hanya melalui proses sadhu sangha. In which samsara we are living, in which world we are living, that is Mayika samsara. Krishna's Di mana Mayika. di dunia kita tinggal, di dunia kita beraktivitas ini yang ada disebut sebagai Mayika Jagat ataupun dunia yang penuh penderitaan. And this is very, very temporary. Dan dunia ini sangat-sangat sementara. This is perishable. Dan juga setiap saat dunia ini akan dihancurkan, dileburkan. So though this world is perishable, the world is very temporary, Walaupun dunia ini bersifat sementara dan juga setiap saat akan mengalami kehancuran, but because Bhagavan Krishna's mercy is there, therefore it looks like very eternal world. tetapi karena ada karunia Sri Bhagawan di dunia material ini, karena itulah tampaknya dunia material ini seperti dunia rohani yang kekal. So therefore, if one will be connected with Bhagavan Krishna, Karena then itu jika seseorang terhubung kembali bersama Bhagawan Sri Krishna, he will get eternal bliss in this world. dan mereka pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal di dunia material ini. So therefore, the jiva is having eternal relationship with Bhagavan. Karena itulah sang jiwa memiliki hubungan yang kekal bersama Bhagawan Sri Krishna. And the jiva has forgotten that relationship with Bhagavan. Tapi malangnya sang jiwa telah melupakan hubungannya yang intim bersama Krishna tersebut. Why jiva has forgotten the relationship with Bhagavan Krishna? Kenapa sang jiwa melupakan hubungannya bersama Bhagawan Sri Krishna? Because jiva has no bhakti towards Bhagavan Krishna. Ya, alasannya hanyalah karena sang jiwa tidak memiliki bakti pada Bhagawan Sri Krishna. So therefore, we are not able to realize Bhagavan Krishna. Karena itulah kita tidak mampu untuk menginsafi Bhagawan Sri Krishna. So those who have unalloyed devotional attitude towards Bhagavan Krishna, those who have so much faith on Bhagavan Krishna, so they can realize Bhagavan Krishna. Hanya mereka yang memiliki pelayanan bakti, memiliki pelayanan bakti kepada Sri Krishna, yang mengembangkan hubungannya bersama Krishna, mereka yang dapat merasakan kebahagiaan rohani dalam pelayanan pada Krishna. If we will associate with them, then we can also develop our relationship with Bhagavan Krishna. Kalau We can kita realize bergaul dengan para sadhu yang memiliki kegiatan tersebut, maka kita pun dapat mengembangkan cinta bakti rohani pada Bhagawan Sri Krishna. Kita dapat membangun kembali hubungan kita bersama Krishna. Therefore Mahaprabhu said, sadhu sangha sarva shastra koi, lobe matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan, sadhu sangha sarva shastra hoy, lawa matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. Again, Bhakti Rasamrita Sindhu. Lagi dalam Bhakti Rasamrita Sindhu dinyatakan, So mentioned about the next stage is, first stage is Shraddha, next stage is sadhu sangha.
Ya, lagi di sana dinyatakan bahwa ya, tingkatan yang pertama adalah serada, keyakinan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah sadhu sangha. Ado Shraddha Tata Sadhu Sangha. Ya, ado serada tata sadhu sangha. Tata Bhajana Kriya. Atta bhajana kriya, Tata Anartha Nivritti. tata anartha nivriti. Tattva Nishta Ruchistata. Ya, Atha Sakti. atas sakti Bhavastato Prema. bahwa Sadhaka Namaya Premno Sadhu Bhave Bhavet Prama. So, this is a gradual process. inilah proses yang bertahap. So, first is Shraddha, first is faith. Yang pertama adalah serada ataupun keyakinan yang kokoh. Next stage is Sadhu Sangha. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah sadhu sangha. So, what is the meaning of Sadhu Sangha? Apa yang disebut dengan sadhu sangha ini? Apa arti dari sadhu sangha? Sadhu Sangha means we must go to sadhu and listen about Shastra. Ya. Sadhu sangha artinya kita harus datang kepada seorang sadhu, guru Vaishnava, dan kita mendengarkan penjelasan sastra dari beliau. Then we can develop strong faith. Kemudian kita dapat mengembangkan keyakinan kita menjadi lebih kokoh lagi. Then we will be able to realize the Bhagavan Krishna. Ya, sehingga kemudian kita dapat menginsafi Bhagawan Sri Krishna. So therefore, Sadhu Sangha Guru Padasra is the important thing. Karena itu sadhu sangha dan akhirnya berlanjut pada guru padasraya adalah hal yang sangat penting, sangat mendasar dalam kehidupan spiritual. What one will learn from Guru. Apa yang orang harus pelajari dari seorang guru? One will learn how to do bhajan. Mereka harus belajar bagaimana melaksanakan bhajan ataupun memuja Bhagawan Sri Krishna. That is the second stage of Sadhu Sangha. Itulah langkah kedua dari proses sadhu sangha. So, bhakti will start by Sadhu Sangha. Ya, bakti hanya dimulai melalui proses sadhu sangha. So by this bhakti, one can get real bhakti. Hanya melalui bakti yang murni ini orang akan mendapatkan mukti yang dalam arti yang sebenarnya. The people are suffering from three types of miseries, three types of heat here. Setiap orang menderita 3 jenis penderitaan ataupun 3 jenis panas di dunia material ini. If one will go for sadhu sangha, then he will become free from these three types of heat. Kalau orang mulai melakukan sadhu sangha, mereka juga akan terbebas dari 3 tapak ini. Tapak raya. So unless these three types of heats will go, one Sampai cannot 3 jenis develop penderitaan Bhagavan. ini akan hilang, dia tidak akan bisa menyadari ataupun menginsafi melayani Bhagawan Sri Krishna. So therefore, one must go for sadhu sangha. Karena itulah orang harus ya pergi dan mendatang ke untuk sadhu sangha. So who can get sadhu sangha? Siapa yang akan sungguh-sungguh mendapatkan sadhu sangha ini? Those who are having material pride, they cannot get sadhu sangha. Mereka yang memiliki kesombongan keangkuhan material, mereka tidak akan pernah bisa datang untuk sadhu sangha. Those who are very humble, they can get sadhu sangha. Sedangkan mereka yang sungguh-sungguh sangat rendah hati, sangat tunduk hati, mereka pasti akan mencari dan datang untuk sadhu sangha. So Narada Muni is moving everywhere. Contohnya, Narada Muni selalu berkeliling kemana-mana. He is just also going to heavenly planet. Beliau juga datang ke planet-planet surga. But the demigods are not getting his association. Tetapi malangnya, para dewa tidak tertarik untuk mendapatkan pergaulan dari Narada Muni. Why? Kenapa demikian? Because the demigods are having very pride, much pride. Karena para dewa memiliki kesombongan keangkuhan tersendiri. They are puffed up. Karena itulah mereka tidak datang untuk sadhu sangha. So therefore they are not getting sadhu sangha. Karena itulah mereka tidak memperoleh sadhu sangha itu. So therefore sadhu can shower mercy on them, those who are very humble. Karena itu sadhu dapat memberikan karunia-Nya hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh sangat rendah hati. So they get the mercy from sadhu, and sadhu also goes to them. Mereka akan mendapatkan karunia dari sadhu dan para sadhu juga akan datang kepada mereka yang
tunduk hati yang rendah hati. Those who are having pride of their wealth, money, and Mereka yang menjadi sombong, angkuh karena keuangannya, karena kekayaannya, karena harta benda materialnya, sadhu does not go there. sadhu tidak akan pernah datang ke tempat orang itu. They don't get sadhu sangha. Karena itu mereka tidak akan pernah mendapatkan sadhu sangha. So where sadhu goes? Kemana para sadhu ini pergi? Those who wants to become free from this samsara bondage, and those who are always crying to get darshan of Bhagavan Krishna, Mereka- sadhu goes to them. Ya, mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan material, mereka yang menangis dalam hatinya, ya, dan selalu bersikap rendah hati, tunduk hati, maka ya sadhu akan datang ke sana. Sadhu give darshan to them. Sadhu akan memberikan darsan kepada mereka. They serve sadhu. Mereka dapat mulai melayani seorang sadhu. They pray to sadhu for their all welfare. Mereka akan berdoa kepada sadhu untuk segala kesejahteraannya. So they get sadhu, so real sadhu sangha. Sehingga mereka mendapatkan sadhu sangha yang sesungguhnya. So there are so many types of sadhus. Ada banyak jenis sadhu. So who is real sadhu? Siapa sadhu yang sesungguhnya? Jahar dekhle mukhe ase Krishna naam, tahar janiye tu Vaishnava Pradhan. Mahaprabhu says, by seeing whom your Krishna name is coming to your mouth, he is real sadhu. Jadi hanya dengan melihat beliau, ya otomatis keinginan untuk mengucapkan nama suci yang terpancar ataupun seperti meletus dari dalam hatinya, itulah sadhu yang sesungguhnya. If someone is really fortunate one, he can get the darshan of this sadhu. Ya, kalau orang yang sungguh-sungguh sangat mujur, sangat beruntung, dia akan mendapatkan pergaulan dari sadhu seperti itu. Sadhu Guru Bhagavan's own man. Karena para sadhu guru adalah orang-orangnya Bhagavan Sri Krishna sendiri. We cannot get darshan of Bhagavan so easily. Karena itu kita tidak begitu mudah untuk mendapatkan pergaulan dan darsan dengan Bhagavan Sri Krishna. But if we will see sadhu, Tapi kalau kita cukup mujur, cukup beruntung, kita dapat melihat seorang sadhu. and we will develop love for sadhu, Kalau kita mengembangkan cinta kasih rohani kepada sadhu, then we can also be able to see Bhagavan Krishna. maka kita pun akan mampu untuk dapat melihat Bhagavan Sri Krishna. Because Bhagavan Krishna is Bhakta Vatsala. Karena Bhagavan Sri Krishna, dia disebut sebagai Bhakta Vatsala. He is very dear to his Bhakta. Artinya beliau yang sangat mencintai, sangat menyayangi para baktanya, para penyembahnya. So who is sadhu? Siapa itu sadhu? Sadhu is Bhagavan himself. Sadhu adalah Bhagavan Sri Krishna sendiri. He is coming here in the guise of sadhu, Beliau sendiri datang dalam penyamaran sebagai seorang sadhu. only to shower mercy on the jivas. Hanya tujuannya untuk memberikan karunia kepada para jiwa. So therefore, it is very difficult or not so easy to get sadhu sangha. Karena itu tidaklah begitu mudah untuk mendapatkan sadhu sangha tersebut. Sadhu sangha is only our goal. Ya, sadhu sangha adalah satu-satunya tujuan kita. So unless we will give up our asat sangha, we cannot go for sadhu sangha. Karena itu sampai kita meninggalkan asat sangha ataupun pergaulan-pergaulan buruk, kita tidak akan bisa datang untuk sadhu sangha. Therefore, Srimad Bhagavatam 3rd canto saying, Karena itu Srimad Bhagavatam skanda ketiga menyatakan, Satang prasangan mama virja sambido bhajanti hutkanna rasayana katha tadjosana tasu apavarga vartamani sadharatir bhakti anusramisa. Bhagavan Kapiladev saying to his mother devotee, Bhagawan Kapila Dewa menyatakan kepada ibunya, ya, Sri Dewahuti. so by sadhu sangha, by listening from sadhu, Melalui sadhu sangha dengan mendengarkan dari seorang sadhu guru Vaishnava, Siddha Krishna Katha, pure Krishna Katha, ya, mendengarkan Krishna kata yang murni dari seorang sadhu, it will please the heart and the ear. ya, mereka akan memuaskan telinga dan hatinya. So by listening Krishna Katha and with love, when we want Dengan to serve mendengarkan Bhagavan Krishna Krishna, kata dengan cinta kasih, kemudian melayani Bhagawan Sri Krishna, he will become free from all types of avidya. mereka pasti akan terbebas dari segala jenis kebodohan, kegelapan ataupun avidya. Then bhav bhakti, prem bhakti will develop. Dan kemudian bahwa bakti ataupun prema bakti pasti akan tumbuh berkembang dalam hatinya.
So who is sadhu? Sekarang siapa itu sadhu? Titiksha. What is the meaning of titiksha? Ya, pertama, kualitas dari seorang sadhu, ciri seorang sadhu adalah titik sawa. The meaning of titiksha? Ya, apa artinya dari kata titik sawa ini? Toleran. Karunika. Kemudian kualitas yang kedua adalah karunika. Ya, murah hati, karunia. Sarvadehi surut. Ya, kemudian sarwa dehina, surida sarwa dehina. Surut of sarvadehina. What is the meaning of that? Ya, apa artinya? Surida sarwa dehina? He is friend, well-wishing friend of all living entities. Beliau adalah teman yang memberikan kesejahteraan kepada semua makhluk hidup. Ajata Satravu. Kemudian berikutnya Ajata Satru. He is not having any enemy. Dia tidak memiliki musuh sama sekali. He is Santa. He is very peaceful. Kemudian yang berikutnya dia adalah Santa. Santa artinya selalu tenang, damai. That is the qualities of sadhu. Itulah kualitas dari seorang sadhu. And they are real Krishna bhaktas. Ya, mereka ini adalah Krishna Bhakta, pelayan ataupun penyembah Sri Krishna yang sesungguhnya. Because they are always having their heart and mind towards Krishna. Karena hati dan pikirannya selalu tertuju kepada Krishna. So therefore, they are very dear to me. Karena itu mereka sangat-sangat dicintai oleh Sri Krishna. So they don't go for karma jnana yoga. Mereka tidak akan pernah ya mau datang ataupun menerima jalan karma ataupun yoga. They are always listening my katha, Mereka hanya ingin selalu mendengarkan Krishna kataku, and they are always taking shelter at my lotus feet. dan mereka hanya ingin berlindung terus-menerus dalam pada kaki padmaku, They speak always about me. dan mereka hanya selalu membicarakan tentang diriku. So they have given up all types of association, material association. Mereka telah meninggalkan segala jenis pergaulan material. If you will associate with them, Kalau kita semua hanya bergaul dengan sadhu seperti itu, then you will also develop love for me. maka kita semua juga akan mengembangkan cinta kasih rohani kepada Bhagawan Sri Krishna. Bhagavan said in Bhagavad Gita, Manmana bhava madbhakta madhyaji mam namaskuru. Bhagawan Sri Krishna menyampaikan dalam Bhagavad Gita, Manmana bhava madbhakta madhyaji mam namaskuru. So how one will become Manmana bhava madbhakta madhyaji? Bagaimana seseorang dapat menjadi Manmana bhava madbhakta dan madhyaji ini? So Bhagavan Krishna did not say like how to do it. Ya, dan Bhagawan Sri Krishna sudah memberikan bagaimana kita melakukannya. But Bhagavan Krishna appeared as Mahaprabhu and he said, Kemudian Bhagawan Sri Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu dan beliau mengatakan, Sadai sadhu sangha. hanya melalui sadhu sangha. If one will do sadhu sangha, then he can think about Krishna, he can put Kalau Krishna orang in- melakukan sadhu sangha, pasti dia selalu dapat berpikir tentang Krishna dan menempatkan Krishna selalu di dalam hatinya, dalam pikirannya. So very easy way. Jadi jalannya, caranya sangat mudah sekali. One can get the love of Krishna very easily by doing sadhu sangha. Hanya dengan melakukan sadhu sangha, orang dengan mudah sekali mendapatkan cinta kasih rohani Krishna. Demigods of heavenly planet, they don't get this. Bahkan para dewa di surga pun tidak begitu mudah mendapatkan hal ini. So therefore, if this human being can get sadhu sangha, he can get the love of Krishna very easily. Tetapi seorang jiwa, seorang manusia yang mengembangkan sadhu sangha dengan mudah mendapatkan cinta kasih rohani Sri Krishna. So therefore, this samanda, abhidaya, prayojana, these three things depend on only sadhu sangha. Karena itulah ketiga hal ini, ya, Sambandha, Abhidaya, dan Prayojana ini hanya tergantung kepada sadhu sangha. Thank you. Terima kasih banyak. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj Ji, Jai. Sri Radha Sasur Ki, Jai. Sri Jagannath Baladev Subhadra Ki, Jai. Sri Bonitaya Ki, Jai. Samaveta Gaura Bhakta Ki, Jai. Jai Gautama. Sisi Citanya Chandra Guru Maharaji. Jai. Ada yang mau bertanya, silakan.
Krishna Guru Maharaj. Ya. Seperti apa yang tadi disampaikan bahwa ada 4 jalan untuk menuju Tuhan. Itu kita sendiri kesadaran Krishna itu adalah Manda, Bhakti Yoga. Tetapi yang lain itu jalan menuju menyatu kepada Brahman atau Manta. Nah di sini saya merasa bingung ya dalam hal ini. Kita juga melakukan Bhakti Yoga kan juga tujuannya untuk kembali kepada Krishna, Ya. kepada Goroka Pinapan. Dan tetapi juga yang disampaikan tadi dengan apa namanya Karma Gyana kembali Yoga. kepada Brahman itu kita juga sama kembali menyatu kepada Brahman. Di sini saya bingung gitu, antara kita Bhakti Yoga dengan kembali kepada Brahman atau Moksa. Itu di situ mohon untuk ini. He is not understand yet. Yeah, what is the difference between go back home to Goloka Vrindavan and to merge into the Brahman? He's still confused, not understanding. There are 2 types of merging. One is to merge into Brahman effulgence, one to merge into the Supreme Lord Krishna. Ya, ada 2 hal. Ada masuk ke dalam cahaya Brahman, ada yang menyatu dengan Bhagawan Sri Krishna. Brahma Sadhujya, Ishvara Sadhujya. Ya, ada yang disebut Brahma Sayujya dan ada yang disebut Iswara Sayujya. By Brahma Sadhujya, after some time one will fall down from Brahma Jyoti. Dengan melalui proses Brahma Sayujya ini, artinya masuk dalam cahaya Brahma, kemudian setelah beberapa waktu mereka akan jatuh lagi ke dunia material. So by doing so much sadhana, strict sadhana, one merged to Brahman effulgence, but still he is falling down from that. Ya, jadi apa manfaatnya melakukan pertapaan dan penderitaan yang sangat keras sekali dan kemudian masuk cahaya Brahman? Toh juga setelah masuk cahaya Brahman harus lahir lagi di dunia material ini, harus jatuh lagi. Those who wants to merge into the Supreme Lord, Mereka yang ingin menyatu dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, they are losing their existence. mereka kehilangan eksistensi diri. So how that will give pleasure? Bagaimana kalau dia sudah kehilangan eksistensi diri, bagaimana mereka dapat memberikan kepuasan? So therefore, those who are always serving Bhagavan Krishna, they are always getting pleasure. Karena itu mereka yang melayani Bhagawan Sri Krishna, mereka selalu mendapatkan kepuasan, They kebahagiaan. get eternal bliss. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang kekal. So therefore, those who are really wants eternal bliss, they will go and serve to the Supreme Lord. Karena itu mereka yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan kebahagiaan yang kekal, mereka hendaknya datang untuk melayani Bhagawan Sri Krishna dalam proses bakti yang murni. They don't want to merge into Brahman effulgence or Ishvara Sadhujya. Mereka tidak ingin masuk dalam cahaya Brahman ataupun menyatu dengan Bhagawan ataupun yang disebut Iswara Ayuja. Hare Krishna Guru Maharaj. Sebelum kita menjadi penyembah, kita sering menjalankan bukti kami, siddhi kami, bukti kami dan lain sebagainya. Kemudian entah karena keberuntungan sebab kita bertemu dengan sadhu melalui proses sadhu sangha. Tetapi karena kita weak, artinya karena kita lemah, serada, artinya kadang-kadang kita melakukan atsat sangha dan sadhu sangha di lain waktu gitu. Kemudian apakah sadhu sangha itu kita memperoleh sadhu sangha yang optimal, artinya berfungsi sadhu sangha kita, karena kalau kita masih melakukan atsat sangha seperti itu. Yes, a question that before we doing this practice of Krishna Bhakti, we do so many things, Bhakti Kami or Siddhi Kami or
in other things. But by the mercy of sadhu and we do sadhu sangha, then we engage ourselves in the process of bhakti. And but in this process of bhakti, sometimes we do sadhu sangha and sometimes we still also doing asat sangha like that. In that condition, is that our what the sadhu sangha we perform is still effective or what? The moment we are doing sadhu sangha, we can realize Krishna. The moment we are going for asat sangha, we will realize about Maya. Jadi karena dua hal ini, dua macam pergaulan ini juga memberikan hasil yang berbeda pula. Pada saat kita melakukan sadhu sangha, kita bisa mengingat Krishna. Tapi begitu kita melakukan asat sangha, maka kita hanya mengingat Maya. The moment asat sangha will be there, we will have desire to go to Maya. Ya, begitu The moment kita sadhu melakukan, sangha will be there, then we will have to go to Krishna. jadi begitu kita bergaul dengan Maya, maka kita pasti mengembangkan keinginan untuk kepuasan indriawi. Tapi begitu kita bergaul dengan sadhu atau melakukan sadhu sangha, pasti yang berkembang adalah keinginan kita untuk kembali kepada Krishna, untuk berbakti kepada Krishna. Bhakti is not increase. Our bhakti is not increase. Decreasing. Apa yang enggak? Jadi seperti kurvo, kan belajar ekonomi dulu kurvonya naik turun, untung rugi gitu. Thank you. Dalam perjalanan seseorang dalam istilahnya ke jalan bhakti, mungkin seseorang sebelum sampai ketemu jalan bhakti kan mungkin menekuni karma, dhyana, yoga, sampai seseorang itu kan sampai ada yang punya kekuatan mistis bagaimana. Kalau belum ketemu sampai ke jalan bhakti itu kan tidak ada gunanya. Nah, setelah mereka yang menekuni tiga jalan ini ketemu ke jalan bhakti, apakah kekuatan atau mistis yang dia terima sebelumnya itu harus ditinggalkan atau harus bisa jalan dengan sejalan-jalan bhakti? Arvind Dr. Prabhu asked a question. Yeah, maybe before doing sadhu sangha, the people will be doing karma, dhyana, or siddhi, or yoga like that. If someone already attained the perfection of yoga, and then they're practicing bhakti, is that the yoga siddhi can be doing through together with the bhakti or have to give it up? Yoga siddhi, what is the yoga siddhi? Apa yang disebut dengan kesempurnaan yoga ataupun yoga siddhi itu? Go up from the to become very tiny one, Lagima, Mahima, Prapti Siddhi. So that is not needed. Ya. Jadi apa untungnya bagi kita gitu? Ya, kalau bisa mungkin terbang begitu. Ya, bagus juga kalau bisa terbang sehingga pergi ke Jakarta, jadi ke rumah kita perlu tiket. Ya. Ataupun menjadi ringan sekali gitu. Jadi mau bawa barang naik pesawat bisa dibuat itu barangnya menjadi ringan, itu bebas, tidak bayar. One yogi met with Prabhupada. Ada seorang yogi bertemu dengan Srila Prabhupada. He said to Prabhupada that what type of siddhi you got. Kemudian dia bertanya kepada Srila Prabhupada, ya siddhi macam apa yang Anda peroleh dari proses bhakti ini? Prabhupada asked, what type of siddhi you got? Kemudian Prabhupada balik bertanya ya, kepada orang itu, dan kamu ke siddhi macam apa yang telah kamu peroleh? So Prabhupada, when he asked him, immediately he brought Rasagula from Uttar. Kemudian setelah Prabhupada bertanya seperti itu, ya,
orang itu mengaiskan tangannya begitu, kemudian dia menggenggam ras gula di tangannya. So Prabhupada said, how many years you give the sadhana? Ya, kemudian Srila Prabhupada bertanya, berapa tahun engkau sudah mempraktikkan ini untuk bisa mencuri ya, gulab jamun ini ataupun ras gula ini? So then yogi said 10 years. Kemudian yogi itu mengatakan, saya sudah belajar mempraktikannya selama 10 tahun. So immediately Prabhupada asked his servant to go and buy roti. Ya, kemudian setelah Prabhupada menyuruh pelayannya untuk pergi ke toko di depan beli ras gula di sana. That time rasgulla was very cheap. Ketika itu ras gula itu sangat murah sekali. By only 1 rupee he brought the rasgulla. Ya, hanya dengan 1 rupiah penyembah itu membawa 2 ras gula. He gave to yogi. Kemudian memberikan ras gula itu kepada yogi itu. Then Prabhupada said, for these rasgullas, you did 10 years sadhana. Jadi untuk 2 ras gula ini kamu melaksanakan pertapaan sadhana selama 10 tahun. But we can get it very easy. Dan hanya bagi saya dengan mudah, hanya dengan 2 rupiah saya mendapatkan juga ras gula yang sama. Similarly, one yogi was showing his yoga siddhi. He was walking on the water and fire. Ya, kemudian ada seorang yogi yang lain menunjukkan ya kehebatannya berjalan di atas air dan juga di atas api. Without any help, he was crossing the river. Ya, tanpa bantuan apapun orang itu menyeberangi sungai dengan hanya berjalan kaki di atas air. Some people other side of the river, they wanted to go and see that yogi's activities. Dan kemudian orang-orang di seberang sana ingin melihat kegiatan daripada yogi ini. They requested the boatman to cross. Ya, mereka minta tolong kepada nahoda boat itu untuk menyeberangkan mereka. We want to go quickly Kami ingin pergi dengan cepat. because the yogi is performing yoga siddhi there. Ya, karena yogi itu ingin melaksanakan ya mendemonstrasikan keahliannya dalam yoga Then ini. that boatman asked what type of yoga siddhi he is showing. Kemudian tukang perahu itu mengatakan kesempurnaan yoga apa yang ingin mereka tunjukkan. He can just walk on the water without any help. Ya, mereka dapat berjalan di atas air tanpa bantuan apapun. Give me 2 paisa, I will cross this river without any yoga. Ya, dan berikan saya 2 rupiah, saya akan menyeberangkan kamu melewat sungai ini tanpa yoga apapun. So what is the need of yoga siddhi? Jadi apa manfaatnya yoga siddhi itu? Unnecessary we are wasting our time. Jadi tidak secara diperlukan kita telah memoroskan waktu kita Not getting any pleasure out of it. dan kita tidak mendapatkan kepuasan apapun dari hal itu. So then this yogi asked Prabhupada, Kemudian yogi itu bertanya pada Srila Prabhupada, what is your sadhana? kemudian apa sadhana Anda? What type of siddhi you got? Ya, siddhi macam apa yang Anda peroleh? So then Prabhupada started kartal playing. Kemudian Prabhupada mulai mengambil kartalnya dan menyanyikan mantra Hare Krishna. The devotees present there, they started dancing. Dan kemudian para penyembah di sana mulai menyanyi dan menari di hadapan Prabhupada. Prabhupada said, this is my yoga. Dan Prabhupada mengatakan inilah yoga, kekuatan yoga, kesempurnaan yoga saya, yoga siddhi saya. What the use yoga siddhi? Apa manfaatnya yoga siddhi? Yang lain ada pertanyaan? Sudah. Apa yang dimaksud dengan strik sadhana? Apakah seorang penyembah tidak boleh melakukan strik sadhana? Apa batasan strik sadhana itu? Apakah bangun pagi melakukan sadhana itu tidak boleh juga atau bagaimana? So what is called strict sadhana? Is that have to wake up early in the morning or
what is the definition or the the limit Sadhana, of sadhana? sadhana one should do according to the instructions of sadhu. Sadhana itu harus dilakukan sesuai dengan perintah dan ajaran daripada sadhu guru. That is also sadhana. Itu juga Getting up sadhana. early morning and chanting the name. Bangun pagi, mengucapkan nama suci itu juga bagian daripada sadhana. Follow what the Guru Sadhu is saying. Ya, sadhana artinya kita hendaknya mengikuti apa yang dikatakan diajarkan oleh sadhu guru. May give pain to us. Mungkin hal itu menyakitkan bagi kita. May not be possible for us, but we are doing it because my Gurudev has said to me. Ya, mungkin itu sulit ataupun mungkin hampir tidak mungkin bagi kita melakukannya, tapi karena guru kita sudah memerintahkannya, ya kita harus melakukannya dengan senang hati. This is called sadhana, strict sadhana. Itulah yang disebut dengan sadhana yang taat, penuh ketaatan ataupun strict. Sadhana means we are doing sadhana for the pleasure of Krishna only, Guru Krishna. Ya. Dan sadhana artinya kita melakukan sadhana itu untuk kepuasan guru dan Krishna, Not for our pleasure. bukan untuk kepuasan diri kita. Then that will be called sadhana. Dan itu akan kemudian disebut sebagai sadhana. Kalau tidak salah, tadi Guru Maharaj menyampaikan dalam kelas, jiwa itu datang ke dunia ini karena keinginan material. Ketika jiwa berada dalam kekuasaan hati, apakah bukankah dia belum punya keinginan material? Mengapa dia bisa datang ke dunia ini untuk pertama kalinya? When the first time the jiwa coming, in the class Guru Maharaj said that the jiwa coming to this material world because of they have a material desire, desire to enjoy them, and they have, if not wrong, to think that when the jiwa in the Tatastha Sakti is that the desire for material enjoyment is already there, or in the Tatastha Sakti stage, he has no desire like that, or already have some desire. Jiva is the part and parcel of Bhagavan Krishna. Bhagavan Krishna is completely independent. So Jiva also having independence. So independent desire, Jiva can develop. So according to desire, Jiva can come to this material world or Jiva can go to Krishna. Jadi karena sang jiwa itu adalah petikan dari Bhagavan Sri Krishna, maka jiwa itu memiliki kemerdekaan dan keinginan. Seperti Krishna juga memiliki kemerdekaan dan keinginan. Karena mereka diberikan kemerdekaan, mereka dapat mengimbangkan keinginannya untuk datang ke dunia material ini ataupun ke dunia rohani. Ketika jiwa sudah kembali ke Goloka, apakah dia masih punya kebebasan? When the jiwa already go back to Goloka, still they have their independence. Yes, independence. Yeah. Yes, independence means they are serving to Krishna. With that independence, they will serve Krishna. Walaupun dia Yesterday we are saying this. walaupun di dunia rohani, ya dimanapun mereka berada, karena itu adalah sifat intrinsik daripada jiwa, mereka masih memiliki keinginan dan kemerdekaan, yaitu dengan kemerdekaannya dan keinginan itu mereka dapat melayani Krishna. Itu dimaksudkan. Kemarin katanya sudah jelaskan. Is there a possibility from Goloka to hold on to this material? No question. Tidak ada kemungkinan, ya, roh itu ataupun jiwa itu jatuh dari dunia rohani. What is
Seva is sadhana. Sewa is sadhana. For Guru Krishna pleasure, we are doing seva, that is sadhana. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan untuk memuaskan Guru dan Krishna itu juga sudah digolongkan pada sadhana. Ada lagi? Ayo, silakan. Jadi disebutkan tadi kalau jiwa-jiwa sudah spiritual itu tidak mungkin lagi yang jatuh ke material. Ya. Jadi jiwa-jiwa yang jatuh adalah jiwa-jiwa yang di mana? So, those the jiva already going back to Godhead will never fall down again. So from when is the jiva falling down to this material world? That is the, again, contradictory question. The thing is that jivas come to this material world since time immemorial. Nobody knows when jiva developed desire to come here. So therefore it is said, Krishna Bhuli Sai Jiva Anadi Bahirmukha. Anadi Bahirmukha means when actually jiva turned his face away from Krishna, nobody can say. But now jiva is in this material world, so he has to go back to his home. Jadi karena itu di dalam ceritanya Caritamrita dan sloka yang dikutip dilakukan se buli jiwa Krishna buli Sai Jiva se jiwa bahir muka anadi bahir muka. Jadi anadi bahir muka ini harus ada kata yang penting. Jadi anadi artinya sudah tidak ada awalnya lagi. Bahir muka artinya berpaling. Ya, jadi itu yang sudah tidak bisa dihitung, diprediksi ataupun diramal ataupun diapakan saja, orang sudah tidak mengerti lagi kapan mulainya jiwa itu mengembangkan keinginan untuk jatuh ke dunia materi ini. Yang jelas sekarang sang jiwa itu ada di dunia materi dan sudah menderita di sini. Itu sekarang yang harus dipecahkan, bagaimana kita bisa pulang gitu. Kalau bertanya kapan dia jatuh, ya, lain jatuh ke motor itu apa ada waktunya gitu. Tapi sang jiwa kapan jatuh ke dunia materi ini, kapan mengembangkan keinginan untuk berpaling dan sebagainya, itu sudah dilakukan. Anadi tidak ada awalnya gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini berulang-ulang disampaikan, orang nggak ngerti-ngerti juga gitu. Ya. Karena sastra sudah mengatakan seperti itu, tidak ada waktunya, tidak ada pernah tidak ada tanggalnya gitu. Anadi bahir muka itu artinya sudah zaman lampau sekali. Itulah malangnya kita gitu. Sudah berpaling dari sejak dahulu kala gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak. Kemudian terima kasih semua. Terima kasih.